Halo Kak Oni. Halo Ina. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Ina. Apa kabar Kak Oni? Sehat. Waduh, sepertinya cerah sekali Kak Oni Iya, hari Ina. ini. Kita kan mau ngeliat adik-adik sekolah minggu kan hari ini Nang. Udah lama kita gak ketemu. Ya, 1 minggu sudah berlalu ya. Iya. Kalau gitu ayo kita sapa adik-adik semuanya. Ayo Inang. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Tapi Kak Oni, kita mau katakan dulu, ini hari iya, Minggu iya. tanggal berapa ya? Oh iya Inang, kita minggu apa sekarang ya? Minggu tanggal 26 Juli 2020 dengan minggu ke-7 setelah Trinitatis. Temanya apa ya Inang minggu ini? Sertakan Tuhan dalam setiap rencanamu, itu Kak Oni. Diambil dari mana natsnya Inang? Dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Oke Nang, kita langsung aja ya, kita angkat lagu pujian kita. Lagu pertama kita apa Inang judulnya? Dari Terbit Matahari. Oke, Bang Roni. Ya adik-adik, kita mau nyanyi berdiri. sama-sama, mari kita bangkit berdiri. Pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya Inang. Oh begitu ya Kak Oni ya? Iya Inang, tapi adik-adik yang di rumah sudah duduk manis, kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin doa kakak. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih Tuhan masih izinkan kami beribadah izinkan kami beribadah walaupun dari rumah. walaupun dari rumah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus sertai kami sertai kami
di rumah walaupun dengan keadaan COVID. dalam keadaan COVID. Tuhan Yesus berkati setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu. Nyanyi lagi nak, ayo deh. Lagu apa yang kedua Inang? Yesus Pokok. Oke, kita angkat lagu pujian kita, Yesus Pokok, dan kitalah caranya. Ya, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, duduknya lebih rapi lagi ya. Kak Oni, kita panggil Inang yuk. Sama-sama ya kita panggilnya ya. Inang Diakones. Shalom. Shalom Inang. Apa kabar semuanya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Tapi sebelum saya membacakannya, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita satukan hati pikiran, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, karena kebaikan Tuhan boleh kami rasakan sampai saat ini, di mana Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang paling kecil, anak-anak sekolah minggu dalam setiap kehidupannya. Biarlah saat ini juga Tuhan yang terus-menerus menopang. Dan ketika mendengarkan firman-Mu, biarlah Rohul Kudus-Mu yang menyertai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, sehingga setiap firman yang mereka dengarkan, mereka boleh memahaminya. Terima kasih Bapa, kami puji Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mari kita sama-sama menyapa adik-adik di rumah dengan mengatakan Shalom. Adik-adik, mari kita Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Nah, adik-adik sekolah minggu, buka Alkitabnya. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13
sampai ayat yang ke-17. Kami akan membaca secara bergantian dan adik-adik di rumah, anak-anak sekolah minggu juga membaca bersama-sama. Mari kita mulai, saya, kemudian Kak Leoni dan Inang. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kita sama-sama ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, sekarang Inang mau tanya dulu adik-adik di rumah. Pernah enggak punya cita-cita? Ada gak cita-citamu sekarang? Nah, untuk mewakili anak-anak di rumah, saya akan tanya Leoni dan Inang di sini. Cita-citamu apa? Coba Kak Leoni. Cita-cita anak-anak di rumah kira-kira apa? Kayaknya aku mau jadi polisi wanita, Inang. Jadi polisi, bagus. Jadi polisi. Nah, kalau mau jadi polisi, apa yang harus kamu persiapkan mulai sekarang? Coba. Harus makanan sehat, makan makanan sehat biar saya kuat. Supaya badannya besar dan kemudian tinggi. Nah, Inang mewakili anak-anak di rumah. Apa cita-cita anak-anak di rumah, Inang? Oh, cita-citaku itu, Inang, jadi dokter, Inang. Oh, luar biasa jadi dokter. Iya, Nang. Ya, itu mulia. Nah, kalau nanti setelah besar mau jadi dokter, berarti sekarang apa yang harus dipersiapkan? Dipersiapkan, Inang, ya supaya juga kita sehat, nggak jijik lihat darah misalnya atau luka atau borok, harus dipelajari mulai sekarang, Inang. Oh, betul, bagus sekali dan harus berani. Nah, kalau pengen jadi dokter tentu harus menjaga kesehatan. Kesehatan harus terbiasa mulai sekarang dan belajar keras karena mau jadi dokter itu tidak mudah. Iya. Dan kalau mau jadi dokter harus pengasih dan penyayang. Iya. Sebab harus berhadapan dengan pasien-pasien yang harus dikasihi dan disayangi. Iya, benar, Inang. Oke, yang lain coba Kakak Leoni ada lagi? Aku mau jadi guru, Inang. Mau jadi guru. Ini adalah satu cita-cita yang sangat mulia. Inang. Apa yang kamu persiapkan? Apa yang anak-anak persiapkan kalau pengen jadi guru? Aku belajar yang ekstra, Inang. Belajar terus, Inang, biar bisa jadi guru. Ya, bagus. Harus belajar keras karena guru itu adalah orang yang digugu dan ditiru. Jadi dia harus lebih pintar dari anak-anak. Mulai sekarang harus dibiasakan belajar keras supaya bisa menjadi guru. Dan juga harus disiplin, bisa membagi waktu, bisa mengatur waktu. Kalau waktu makan dengan baik. Kalau waktu belajar dengan baik. Kalau waktu tidur dengan baik. Waktu ibadah sekolah minggu harus benar-benar ibadah dengan baik. Gak boleh cengeng kalau menjadi guru. Jadi harus yang terbaik. Ada lagi, Inang? Ada, Nang. Ya. Mau jadi pilot, Inang. Oh, luar biasa mau jadi pilot. Iya. Kalau pilot itu kan terbang bawa pesawat. Iya, Nang. Harus di tempat yang tinggi. Iya. Berarti anak-anak harus apa? Harus menjadi pemberani. Belajar berani, Nang. Iya.
Jadi nggak boleh cengeng, karena Nggak nanti boleh, kalau Nang. bawa pesawat dia cengeng, dia nangis-nangis Iya, bagaimana? Nang. Makanya Nang, mulai sekarang aku itu belajar untuk naik di atas itu eskalator jalan gitu Nang, di atas supaya melatih Nang. Oh iya, tapi harus hati-hati. Iya, Jangan sampai ada kecelakaan, ya. Karena kalau Superman itu hanya di film, kita nggak boleh jadi Superman. Iya, betul, Tapi Nang. jadi pilot boleh. Ya, jadi untuk itu semuanya rahasianya adalah belajar keras, disiplin, tahu menggunakan waktu, dan apa yang kamu impikan bisa tercapai nggak? Bisa. Tetapi ada syaratnya yang paling Syaratnya utama apa, lagi. Nang? Nah, itu yang dikatakan oleh Yakobus dalam firman ini, dikatakan di ayat 13. Coba kita lihat. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, dan di ayat 14 dikatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa artinya? Artinya begini. Anak-anak sekolah minggu boleh bercita-cita tinggi, sama seperti yang dikatakan oleh presiden, nanti ditanya bapak ibunya, presiden pertama Indonesia, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Boleh bercita-cita jadi dokter, boleh bercita-cita jadi guru, boleh bercita-cita jadi pilot, boleh bercita-cita jadi apa lagi? Jadi polisi. Tetapi ingat, bisa nggak terjadi itu? Bisa kalau, nah ini syaratnya, kalau kita meminta kepada Tuhan. Sebab segala sesuatunya di dalam kendali Tuhan, segala sesuatunya Tuhan yang menentukan, sama seperti yang dikatakan Yakobus tadi. Sebab apa? Sebab hidup kita sama dengan uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu yang terjadi pada hari esok, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu kita perlu memohon kepada Tuhan, bimbingan Tuhan, turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti kita. Nah, adik-adik, terakhir gereja di HKBP Tanjung Sari, di gereja kita kapan? Coba. Maret. Akhir Maret. Awal Maret. Pertengahan Maret sudah nggak boleh bergereja. Pernah nggak kita pikirkan bahwa satu saat kita nggak bisa bergereja lagi? Pernah nggak kita pikirkan bahwa satu saat kita hanya ibadah di rumah kita masing-masing? Nggak pernah, Inang. Itu dia. Mungkin kita berencana, oh iya, minggu depan aku mau gereja. Waktu bulan Maret itu ya, minggu pertama. Iya Nang, apalagi waktu itu aku punya baju baru Nang. Nah, baru dia bilang beli baju mama, beli sepatu mama, aku mau pakai minggu depan. Datang si COVID. Akhirnya bajunya bisa dipakai ke gereja? Nggak Di lemari bisa. terus Nang. Padahal dia mau nunjukkan ke kawannya, ini aku hebat, aku baju baru, sepatu baru, cantik, mau sombong-sombongan. Datang si COVID. Tuhan nggak mengizinkan. Nah, artinya yang mau dikatakan kepada kita, tidak boleh sombong. Meski mungkin sekarang anak-anak sekolah minggu ada yang juara di sekolah dan dia menganggap dia pintar, tetapi tidak boleh sombong. Karena semua diatur oleh Tuhan. Meski kita merencanakan anak-anak bercita-cita, tetapi kalau sombong dan Tuhan mengatakan tidak, bisa nggak terjadi jadi pilot, bisa nggak tercapai jadi polisi, bisa nggak jadi guru, bisa nggak jadi dokter, nggak bisa. Tuhan yang memegang kendali, artinya Tuhan yang mewujudkan impian kita. Karena itu nggak boleh sombong,
tetapi harus terus-menerus meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengizinkan, agar Tuhan memberikan apa yang kita cita-citakan. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu di rumah harus terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Apa yang kau impikan, apa cita-citamu, bawa ke hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu menjawab cita-citamu dan memberikannya kepadamu. Karena itu adik-adik sekolah minggu di rumah harus terus-menerus beribadah. Jangan pernah lupa beribadah. Bilang ke mamanya, bilang ke papanya, dibuka akun YouTube dari HKBP Tanjung Sari dan kemudian ikuti. Ya. Tetapi ingat terus-menerus bahwa kamu harus hidup di dalam Tuhan, sehingga apa yang engkau impikan akan terjadi. Jadi kalau dikatakan di ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Gak boleh sombong. Kalau adik-adik merasa pintar, juara di sekolah, nggak boleh sombong. Harus pakai ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Nah, harus tunduk kepada Tuhan dan harus taat kepada orang tuamu. Jangan ada satupun adik-adik yang menggurui orang tua, tetapi harus rendah hati, maka Tuhan akan mewujudkan impianmu. Karena itu adik-adik, lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Kalau orang tuanya suruh mengambil sesuatu, mengerjakan sesuatu, lakukan dengan baik, supaya apa yang kau cita-citakan dikabulkan oleh Tuhan. Karena kamu terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Karena itu Inang dan kakak Leoni, mari dekatkan ke sini. Kita membaca di ayat yang ke-17 sekali lagi bersama-sama, supaya adik-adik di rumah yang tahu berbuat baik terus melakukan kebaikan. Mari kita baca. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu di rumah Tuhan berkati, dan setiap orang tua kita juga Tuhan berkati, dan setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Rasul-Mu Yakobus bagi kami dan semua yang membaca kitab ini. Terima kasih Tuhan, karena kami diingatkan bahwa hidup kami bukan milik kami. Apapun yang kami cita-citakan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami impikan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus kami bawa kepada Tuhan, maka itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapak, proses anakmu sekolah minggu, proses seluruh jemaatmu, setiap orang tua untuk terus menerus taat kepada Tuhan. Ajar anak-anakmu sekolah minggu Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Yakobus dalam firman ini, untuk tetap rendah hati, sebab Tuhan yang lebih tinggi dari apapun yang Tuhan ciptakan. Biarlah setiap anak-anak sekolah minggu melekat erat hanya kepada Tuhan. Dan seluruh cita-cita anak-anak sekolah minggu kami letakkan di kaki Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka. Dan pada saatnya Tuhan mengabulkan segala yang mereka impikan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing, karena belum boleh beribadah di gereja kami. Berkati setiap orang tua yang melahirkan mereka.
Berkati setiap orang yang mendengarkan ibadah sekolah minggu ini dimanapun berada Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu supaya kami memperoleh kelegaan karena berkat-berkat Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Nah, minggu depan kita masih tetap beribadah di rumah. Jadi jangan kemana-mana kalau hari Minggu. Nah adik-adik masih ingat nggak dengan celengan ini? Kapan ya Inang ini dikasih? Ya waktu Natal. Waktu Natal. Untuk apa ya Inang kayaknya ini? Iya, celengan ini akan membangun gedung sekolah minggu kita supaya kalau nanti sudah selesai kita bisa di gedung sekolah minggu yang baru, Kak Oni. Oh gitu ya Inang. Jadi adik-adik harus menyisihkan uangnya ke sini ya Inang. Iya. Jangan lupa ya adik-adik. Tapi Inang ditanya dulu, siapa tahu udah penuh. Oh iya, Nanti tumpah biar dijemput gurunya. adik-adik Karena sudah lama kan? iya, betul Nang. Udah 7 Sudah bulan. 7 bulan. Udah tumpah nggak muat lagi biar diganti celengannya. Iya. Nah, adik-adik yang sudah penuh celengannya, hubungin kakak sekolah minggunya ya biar dijemput ke rumah. Baru diganti yang baru lagi. Baru diganti lagi yang baru. Semakin banyak memberi akan semakin banyak berkat. Semakin banyak akan semakin cepat. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Iya. Nah, adik-adik ingat ya. Karena semakin kita memberi, maka gedung sekolah minggu kita akan cepat selesai. Oke, Inang, nats kita minggu ini apa ya buat hafalan kita Inang? Oh iya adik-adik, supaya lebih jelas lagi firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, ada ayat hafalan loh, yaitu dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Supaya kita semakin memahami bahwa hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja bisa lenyap. Ya kan Inang tadi seperti itu? Iya. Iya. Dan dihafal. Iya. Dihafal ya adik-adik ya. Kita akhiri ibadah kita. Iya. Adik-adik semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyi apa lagunya Inang yang enak yang semangat? Kan namanya hati kita penuh dengan sukacita, kita nyanyikan Gok Lasni Roha. Oke, yang karena semangat tadi ya kita sudah dengar adik-adik. firman Tuhan. Ingat lupa
Mari kita menundukkan kepala, tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersama-sama di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat
35. Kata Tuhan kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tak akan haus lagi. Amin. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. dan barang siapa percaya kepadaku, ia ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. barang Siapa ia tidak akan dan barang siapa yang percaya yang percaya padaku, ia tidak
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Selesai. Yohanes 6 ayat 35. Pada Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya sama kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan merasa lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan merasa haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Dan barang siapa yang datang kepada aku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepada aku, dia tidak haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada
kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak haus lagi. Yohanes Yohanes